Masya, kamu lagi ngapain? Hai Micha, kamu di sini juga. Ini loh, aku lagi membaca buku. Ini bukunya bagus banget. Aku sangat suka membaca buku. Aku juga suka membaca buku loh. Tetapi aku suka membaca buku tentang sains. Oh, kalau aku lebih suka membaca buku majalah Cia. Nah, di dalam majalah Cia ini kita bisa baca tentang bahasa Inggris, kreativitas, dan masih banyak lagi. Wah, berarti kegemaran kita sama dong, Michelle. Yeay! Ada teman-teman Cia. Hai teman-teman Cia. Hari ini Marsha dan Micha akan mengutarakan pendapat kami tentang sebenarnya membaca buku cetak itu kekinian atau jadul. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu buku. Buku adalah media cetak yang berisi banyak sekali wawasan, informasi, ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Buku juga ada sejarahnya loh teman-teman. Dulu buku pertama kali ditemukan di Mesir tahun 2400-an sebelum Masehi. Nah, manfaat buku itu ada banyak sekali. Salah satunya bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menulis, menambah kosakata, dan masih banyak lagi. Nah, menurut kami membaca buku cetak itu tidak jadul. Menurut kami membaca buku itu masih kekinian karena di negara kami Indonesia ini buku cetak itu masih populer. Juga buku cetak ini masih populer di beberapa negara-negara lainnya. Jadi menurut kami buku itu membaca buku cetak itu masih kekinian. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Michelle. Nah, menurut kami itu membaca buku cetak itu tidak jadul karena kami sebagai anak-anak atau siswa-siswi sekolah masih membutuhkan buku cetak untuk belajar bersama. Dan di sekolah kami pun di perpustakaan masih menyediakan banyak sekali buku cetak untuk kami baca, tidak melalui layar gadget ya. Buku cetak ini juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak bisa didapatkan di e-book, yaitu beberapa sensasi yang bisa dinikmati. Yang pertama adalah membolak-balik buku, halaman-halaman buku, dan yang kedua ada yang suka dengan aroma buku cetak ini. Ya, Marsha juga ingin menambahkan informasi nih bahwa ada 3 perpustakaan terbesar di Indonesia. Ada 2 di Jakarta dan 1 di Yogyakarta. Yang pertama ada Perpustakaan Nasional, yang kedua ada Perpustakaan Universitas Indonesia, dan yang ketiga ada Perpustakaan Grahatama Pustaka di Yogyakarta. Nah, Michelle, perpustakaan mana nih yang sudah kamu kunjungi? Aku sudah pernah ke Perpustakaan Nasional. Gedungnya tinggi banget loh. Ternyata gedung itu tertinggi di dunia. Wow, iya nih, aku juga sudah pernah ke Perpustakaan Nasional. Di sana buku koleksi bukunya juga sangat banyak dan sangat lengkap, dan juga nyaman banget nih kalau baca di Perpustakaan Nasional. Nah, teman-teman Cia gimana? Sudah pernah ke perpustakaan mana? Semoga kalian juga sering membaca buku ya, karena buku itu adalah jendela ilmu untuk membuka cakrawala kehidupan untuk kita semua. Seperti yang di tempat ini, masih banyak sekali buku, artinya masih ada banyak sekali peminat buku di masyarakat Indonesia. Jadi, kami ingatkan sekali lagi bahwa membaca buku cetak itu tidak jadul. Membaca buku cetak itu tidak jadul. Jadi kita harus sering-sering membaca buku agar wawasan kita pun menjadi luas. Hai teman-teman Cia. Nama aku Marsha Saputra dan Nama aku Mika Susanto. kami dari sekolah SD Santa Ursula Jakarta. Dukung kami ya dalam acara Festival Nyalakan Anak Indonesia dari majalah Cia. Dengan cara like video kami ini dan subscribe ke YouTube channel Majalah Cia. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya. Bye, sampai jumpa. Micha, kita lanjut baca lagi yuk. Yuk. Sesi ketiga kita langsung aja.
Oke? Lanjut. Oke, lanjut. Sesi ketiga, siapa yang akan memberikan pertanyaan? Cap cip cup, cap cip cup. Oh, Pak Solihin aja. Oh, memang bagian saya, jangan Ai. capcip, Stefani ya, ini bagian saya. Putrin bisa aja capcip. Halo, adik pinter, luar biasa ini, luar biasa. Kalian tuh masa apa? Generasi muda yang luar biasa. Kita kayak jadi juri debat internasional nih, susah menentukan siapa yang orang semuanya bagus semua. Tapi ada satu pertanyaan nih dari Bapak. Jangan kakak, Bapak nih. Nggak bisa Bapak nih, boleh pertanyaannya adalah, anak muda milenial saat ini itu bilang, hari gini, ngapain sih bawa buku banyak-banyak ke sekolah? Cukup bawa catatan saja, bahannya bisa kita cari di Bang Google. Kalian setuju nggak dengan pernyataan itu? Oke, selesai untuk waktu diskusinya. Sudah siap? Mulai dari siapa dulu nih? Pak Solihin mau milih apa saya yang milih, Pak? Mau siapa duluan? Saya yang pilih. Oke, Saya yang pilih. silahkan, Pak. Biar misal nggak kabur-kabur nih. Misal biasanya kabur terus nih, keluar dari Zoom. misal dengar nih, misal nih. Misal sama Marsha dulu deh, nanti baru Tufail dan Taura. Oke, silakan. Oke, silahkan Michelle dan Marsha. 2 menit ya jawabnya. Ya, dimulai dari Kak, sekarang. sebentar. Oh, Kak, iya. aku ganti device dulu, Kak. Putri, Iya. lanjut aja. Ada Oh, Marsha. oke. Ayo. Silakan Marsha. 2 menit. Silakan Marsha. Ya, terima kasih Pak Solikin atas pertanyaannya. Ini pertanyaan cukup bagus ya. Jadi menurut kelompok tim Marsha dan Michelle, kami kurang setuju dengan pernyataan tersebut bahwa anak milenial berkata bahwa tidak usah bawa banyak-banyak buku, cuma bawa buku PS saja terus tinggal cari-cari di Google. Kami kurang setuju karena jika kalau informasi yang bisa kita dapatkan di Google atau lewat internet, itu ada beberapa informasi yang hoax atau informasinya tidak sesuai dengan kebenaran, jadi belum tentu benar. Tapi kalau misalnya kita membaca dari buku, cetaknya sudah diberikan, itu informasinya lebih akurat, dan juga kalau di internet itu tidak ada kurikulum pemerintah. Jadi kalau di untuk sekolah itu kurang cocok karena tidak ada kurikulum pemerintah, sedangkan kita sekolah menggunakan kurikulum pemerintah. Dan di buku cetak juga informasinya lebih akurat dan lebih benar. Sedangkan kalau misalnya di internet atau di Google, maka informasinya kurang benar dan tidak bisa terlalu dipercayai. Micha. Silakan, masih ada 30 detik. Ya, selain itu juga informasi kalau di Google itu bisa juga terjadi penipuan. Jadi kalau misalnya anak sekolah menggunakan Google dan mencermati atau menerima informasi yang salah juga kurang bermanfaat gitu, karena informasinya juga salah. Jadi kita juga nggak bisa belajar juga kalau dari internet. Jadi lebih baik menggunakan buku cetak, informasi lebih akurat. Jadi bacalah buku cetak, bukan dari internet. Oke, waktunya habis. Pas sekali ya, Marsha, Michelle. Oke, sekarang untuk jawaban Tufail dan Taura. Sudah siap? Tufail, Taura? Sudah. Oke. Bisa diberikan jawabannya untuk pertanyaan Pak Solihin dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Solikin atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut kami, kita tidak setuju. Ketika kita mencari di Google, otomatis kita harus membawa gawai. Untuk siswa SD yang tidak diperkenankan di sekolah kami, entah di sekolah lain seperti apa. Akan tetapi jauh lebih efektif ketika kita membaca buku cetak secara langsung.
Apa ada yang mau ditambahkan, Ail? Tufail? Ada beberapa. Kita untuk pertanyaan kedua kan milenialnya bilang bahwa membawa buku itu berat. Ya mereka bisa menyimpan bukunya di loker sekolah untuk membaca di sekolah atau mereka bisa menyimpannya di rumah untuk direview di rumah. Dan juga jika kita melihat gawai atau mencari jawaban di Google terlalu lama, kita akan menambahkan kerusakan kepada otak dan mata. Dan dalam buku cetak, kita juga tertera di ISSN yang lebih akurat. Sudah? Sudah. Masih ada 1 menit lagi. Oh, masih ada 1 menit lagi. Kalau kayak gitu, ada yang ingin tambahkan kan, Taura? Menurut saya sudah cukup. Oke, sudah. Sekarang kedua tim sudah menjawab pertanyaannya. Silahkan untuk saling beradu argumen untuk kelompok Michelle dan Marsha. Ingin menyampaikan pendapat, menyanggah pernyataan dari Tufail dan Taura, atau adakah pertanyaan? Silahkan. Ya, Kak. Saya mau bertanya nih, kelompok kepada Marsha dan Micha mau semua. bertanya buat kelompok Tufail dan Taura ya. Iya. Ya, tadi sempat mendengar pendapatnya bahwa kan lebih setuju menggunakan media cetak ya atau menggunakan buku. Tapi seperti yang kita tahu bahwa anak milenial sekarang kan lebih prefer atau lebih memilih mereka untuk membacanya lewat internet saja atau lewat gadget. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana nih tindakan konkret yang dilakukan pemerintah agar anak-anak Indonesia nih dapat gemar membaca dalam media cetak? Karena sekarang anak-anak kan lebih memilih untuk membaca di gadget. Nah, gimana nih caranya supaya anak-anak Indonesia gemar membaca dalam media cetak? Itu saja pertanyaan dari saya. Ada pertanyaankah dari Michelle? Ya. Iya, juga kalau nantinya buku cetak, ada banyak orang yang tidak setuju dengan buku cetak. Maka jika dengan menggunakan e-book, bagaimana mengatasi masalah-masalah ya dengan internet yang tidak sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia? Itu saja pertanyaan dari saya. Oke, silahkan Tufail dan Taura. Bisa dijawab pertanyaan dari Marsha dan Micha. Bisa diulang untuk pertanyaannya Michelle, tadi agak putus-putus sedikit. Yes, kurang dengar, sorry. Ya, silakan diulang Michelle. Ya, kalau nantinya buku cetak terhapus dan semuanya menggunakan e-book di Indonesia ini, bagaimana cara pemerintah mengatasi kekurangan jangkauan internet yang tidak terjangkau hingga ke pelosok-pelosok di Indonesia? Oke, sudah dapat pertanyaannya Tufail Taura? Boleh silahkan langsung dijawab. Nomor 1 untuk pertanyaannya siapa? Michelle. Marsha, sorry. Marsha. 1, editor itu dapat membuat layout yang menarik. 2, pemerintah juga memberikan buku cetak untuk sekolah. 3, mereka bisa menambahkan festival atau event-event gitu yang bisa menambahkan seperti reward, seperti piala atau makanan atau apa. Dan 3, peran orang tua yang sangat penting. Ketika orang tua suka membaca buku, mereka akan membawa anaknya ke toko buku. Jadi menambahkan motivasinya sesuai melakukan hobi-hobi orang tuanya dan juga menambahkan motivasi untuk anaknya membaca buku. Dan Taura akan menjelaskan untuk pertanyaannya Michelle. Kan cara bilang namanya. Kan aku pernah coba kayak gini.
Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Michelle. Apa sih? Bisa tunggu sebentar. Langsung saja bisa dijawab, nggak apa-apa. Sorry, bukan kita lagi mendiskusikan. Nggak apa-apa, boleh langsung dijawab. Karena ini adu argumen, jadi nggak ada diskusi lagi, oke? Maaf, untuk pertanyaannya kedua, Michelle saya aja yang akan menjelaskannya. Jadi, guru-guru bisa mengirimkan rekaman melewati TVRI dan mereka bisa mempelajari materi-materinya melalui rekaman-rekaman tersebut jika mereka tidak memiliki koneksi internet yang stabil. Untuk itu ada alasan lain, sepertinya tidak akan terhapus. Tapi jika akan terhapus, pemerintah harus memastikan akses internet seluruh daerah yang ada di Indonesia. Itu jawaban untuk pertanyaannya Michelle. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya mau tanya sedikit nih sama Tufail ya. Yang tadi terima kasih sudah menjawab. Tapi yang saya mau tanya tadi kan ada jawabannya pemerintah membagi-bagikan mereka buku cetak atau media cetak secara gratis. Tapi gimana kalau misalnya udah dibagiin, tapi nggak dibaca juga gitu sama anaknya. Jadi usaha lainnya gimana nih? Oke, bagus, sudah dibagi-bagikan ke anak-anaknya. Tapi kalau misalnya nggak dibaca juga sama anaknya, cuma dikasih doang. Jadi gimana usahanya? Gitu. Terima kasih. Oke, silakan bisa langsung dijawab, Tufail Taura. Mereka dapat dipantau oleh orang tua atau jika mereka ada sesi les oleh guru les, mereka bisa membaca bukunya selama dipantau oleh guru les tersebut. Sudah? Sudah, saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk sekarang tim Taura dan Tufael mungkin ada menyanggah pernyataan dari tim Marsha dan Michelle atau adakah pertanyaan? Silakan. Ayo, silakan. Baik, saya akan mau menanyakan sedikit untuk Marsha dan Michelle. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang pembajakan buku yang marak saat ini? Banyak buku cetak yang dijadikan PDF, lalu disebarkan keluar atau diluaskan secara gratis. Hal tersebut tidak menghargai penulis dan melanggar UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Bagaimana cara mencegah hal tersebut? Dan pertanyaan dari saya adalah, apakah lebih nyaman membaca di elektronik atau buku cetak? Beserta alasannya tentu saja. Oke, silakan Marsha dan Saya Michelle. kembalikan ke Marsha dan Michelle. Iya, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan Tufail. Ya, pertanyaannya tadi adalah lebih setuju membaca di buku cetak atau e-book, electronic book. Kalau kami lebih setuju di buku cetak karena ada beberapa kekurangan, yaitu lebih banyak resiko merusak mata jika kita menggunakan e-book atau electronic book. Juga, walaupun ada kelebihan di electronic book, kita harus melihat sisi positif dan sisi negatif. Maka kita tidak bisa hanya melihat sisi positif dan menentukan suatu hal, yaitu misalkan kita melihat bahwa di e-book itu lebih seru membacanya.
maka kita langsung saja memutuskan bahwa kita lebih setuju dengan e-book. Itu tidak bisa, maka kami lebih setuju menggunakan buku cetak karena lebih tidak merusak mata dan ada beberapa kelebihan-kelebihan, yaitu sensasi-sensasi yang tidak bisa dinikmati di electronic book. Itu jawaban dari saya untuk to file. Ada yang mau ditambahkan, Marsha? Ya, saya ingin menambahkan Shell, bahwa memang di buku cetak sendiri itu memang ada sensasi tersendirinya yang kita tidak bisa merasakan di gadget. Kalau di gadget kita tinggal scroll saja, tapi kalau di buku itu ada bisa melatih motorik tangan juga, dan misalnya saat kita membolak-balikan buku, dan juga mungkin ada beberapa orang yang menyukai aroma dari buku ini, jadi memiliki sensasi tersendiri. Tapi kalau yang gadget hanya scrolling doang, dan juga itu pun juga informasinya belum tentu benar juga dan belum tentu akurat. Jadi kalau mencari informasi di buku cetak itu informasinya lebih akurat. Dan untuk pertanyaannya Taura, bisa diulang sekali lagi soalnya tadi agak putus-putus. Silakan pertanyaannya Taura diulang. Baik, akan saya ulangi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang pembajakan buku yang marak saat ini? Banyak buku cetak yang dijadikan PDF atau e-book lalu disebarluaskan secara gratis. Hal tersebut tidak menghargai penulis dan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bagaimana cara mencegah hal tersebut? Marsha? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Taura. Jadi, menurut kami, jika ada terjadi resiko seperti itu atau terjadi pembajakan buku secara tidak meminta izin terlebih dahulu, maka pemerintah harus melakukan penegakan pada hukum pada pembajakan buku. Artinya harus dipertegas lagi nih supaya nggak ada masyarakat Indonesia juga yang masih mau melanggar. Misalnya ada hukum-hukum tertentu, ada dikasih hukumnya supaya masyarakat Indonesia ini nggak membajak buku cetak ini lagi. Dan ada yang mau ditambahkan lagi, Michel? Ada pendapat Michel gimana? Jika sudah ditegaskan oleh pemerintah undang-undang tentang hak cipta, juga masih ada orang-orang yang melakukan pembajakan. Itu orang-orang tersebut harus ditangkap dan ditegaskan lagi tentang undang-undang hak cipta. Maka seterusnya tidak ada lagi orang-orang yang melakukan pembajakan terhadap buku cetak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selain itu juga untuk PDF itu kan juga termasuk e-book nih. Jadi kalau buat e-book ini sebenarnya hanya bisa dibaca dengan reader. Jadi pengamannya juga harusnya diperketat lagi, diamankan lagi. Jadi tidak banyak yang membaca juga, dan pastinya promosikan e-book ini dengan baik. Jadi harus masyarakat Indonesia ini juga harus ada kesadaran sendiri bahwa jika ingin menerbitkan buku ya pakai buatlah dengan hak cipta sendiri gitu, bukan mengikuti hak cipta orang lain gitu. Semoga menjawab. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Tufail dan Taura? Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya untuk sesi ketiga ini. Cukup seru dan cukup panas. Sebelum pertanyaan untuk si Michelle. Mohon maaf, tapi sesi ketiga sudah habis. Iya. Seru ya. Sampai waktunya berjalan cepat, jadi nggak berasa.